kesehatan dan juga rahmat hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa terus menjadi betul-betul menjadi hambanya, betul-betul menjadi orang-orang yang senantiasa hanya memohon kepada Allah. Seperti yang ada di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita hanya betul-betul memohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nanti bisa diceritakan lebih lanjut oleh Ustaz Mukhson bagaimana tafsir surat Al-Fatihah yang sangat luar biasa yang tentu kita mungkin semua sudah hafal. Namun banyak hal yang kita belum bisa memahami satu persatu kandungan maknanya. Maka dari itu tujuan kajian wakaf pada hari ini adalah bagaimana kita senantiasa terus-menerus meningkatkan pemahaman kita terkait dengan Al-Quran. Nah, salah satunya adalah seperti kegiatan sore hari ini. Ke depan, dalam hal ini untuk senantiasa terus meningkatkan keimanan, kita senantiasa berencana ya untuk meningkatkan kualitas kajian kita setiap hari Selasa. Apabila memang ada kegiatan lain yang kebetulan berbarengan, maka memang kajian ini kemudian kita akan kita akan geser atau kita akan agendakan di minggu berikutnya. Namun apabila tidak ada agenda, ya tentu akan kita selenggarakan setiap hari Selasa ba'da asar nanti sekitar sampai jam 5 sore hari. Mudah-mudahan yang sedikit ini ke depan akan istiqomah kajian tafsir Al-Azhar. Mungkin gitu ya Ustadz ya, karena kita ingin mengkampanyekan lagi atau menguatkan lagi bagaimana ghirah untuk terus belajar bersama, tidak hanya menghafal tapi juga memahami maknanya, memahami tafsirnya gitu. Nah, untuk yang kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana tafsir surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ke depan juga akan kita belajar surat-surat yang lain sehingga hal ini terus menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada agama kita, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul. Mungkin itu saja dari saya. Selamat mengaji bersama Wakaf Al-Azhar. Mohon maaf sebelumnya mungkin tidak bisa mengikuti kegiatan sampai akhir karena bertepatan dengan kegiatan rapat manajemen ya Lembaga Zakat Wakaf dan BMT Al-Azhar pada sore hari ini belum selesai. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ikut terus mengikuti kajian ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran hati, keikhlasan hati, membuka pikiran teman-teman sehingga kita banyak hal baru untuk kita. Terima kasih.
yang di dalam Al-Fatihah yang dinamakan lahir maupun batin. Wal wafiyah, surat Al-Wafiyah yang mencukupi, menepati janjinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kadang berdoa, orang-orang berdoa Al-Fatihah, bi barakatil Fatihah, dengan keberkahan kita gabung antara usaha lahiriah kita dengan usaha batiniah kita. Al-Kafiyah, nama lain ada Al-Kafiyah yang mencukupi, wafiyah dengan wal-kafiyah sama. Wal asas, surat yang menjadi asas dasar daripada agama kita. Suratul Fatihah bisa disebut juga Alhamd, surat Alhamd. Menurut Imam Al-Qurtubi disebutkan ada sekitar 12-an nama. Nama-nama di surat lain juga begitu. Misalnya surat Yasin itu punya nama lain, Al-Jalib wal Mani. Apa artinya Al-Jalib? Al-Jalib itu yang menarik. Surah Yasin adalah surat Al-Jalib yang menarik apa? Menarik kebaikan. Wal Mani yang menolak keburukan. Surat menarik kebaikan dan menolak keburukan. Makanya ada masyarakat kita kalau ada apa-apa udah baca surat Yasin. Nah, benernya enggak ya? Bener. Sesuai dengan itu apa namanya? Al-Jalib wal Mani. Surat yang menarik kebaikan, menolak keburukan. Baik, kita bahas sekarang kosakata di dalam suratul Fatihah. Pertama adalah Alhamd. Alhamd, apa itu maknanya Alhamd? Alhamd itu adalah pujian. Pujian. Bahasa lainnya adalah at-tana. Nah, at-tana ini memuji. Kenapa kita memuji? Bil jamil ala wajhi ta'zim. Karena adanya kebaikan, keindahan yang diberikan kepada kita. Memuji karena kebaikan yang kita ala wajhi ta'zim, dengan cara mengagungkan. Jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di situ kita memuji Allah sembari mengagungkan Allah. Wat tabjil, nah, ta'zim dengan tabjil sama. Wat tabjil, mengagungkan Allah disertai makrunan bil mahabbah, disertai dengan perasaan cinta. Kalau kita misalnya memuji di tempat kerja kita, atasan kita puji. Mungkin kita memuji dia, mengagungkan dia, tapi kita kadang-kala memuji tapi tidak memakai mahabbah, tidak memakai cinta, ini mahabbah. Tetapi kalau kita memuji Alhamdulillah, kita memuji Allah, mengagungkan Allah disertai dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini menjadi penting. Kenapa cinta? Dengan adanya cinta kita mau berkorban. Kalau kita memuji Allah dengan penuh pengagungan sembari ada cinta, kita siap berkorban untuk berkorban demi Allah Subhanahu wa taala. Apa pengorbanannya? Misalnya tadi diajak untuk berwakaf Al-Qur'an. Dibutuhkan 10.000 Al-Qur'an, yang tersedia baru 3.000 Al-Qur'an. Kita mengucapkan alhamdulillah dengan memuji Allah dan ada mahabbah. Dan kalau kita sudah mahabbah, cinta kepada Allah, kita mau berkorban untuk Allah. Di antaranya dengan apa? Melepaskan apa yang kita cintai. Di dalam surat Al-Quran disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidaklah engkau mendapatkan kebaikan sampai apa? Sampai engkau menginfakkan apa yang kau cintai. Jadi yang kita infakkan itu yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah engkau mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan apa-apa yang kau cintai. Kalau kita misalnya ada korban bencana alam, terus kita membantu orang yang terkena bencana alam, yang kita membantu dengan cara memberikan baju bekas layak pakai. Baju bekas layak pakai. Apakah ketika kita memberikan baju itu kita sudah mengamalkan firman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun?
di dalam kau mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang kau cintai. Ya kalau baju itu tidak kita cintai, ya kita nggak masuk banget terhadap kategori ayat itu. Karena yang disebut di ayat tersebut adalah menginfakkan yang dicintai. Nah di sini kita memuji Allah dengan penuh kecintaan. Nah kalau penuh kecintaan berarti kita memberikan kalau kita berkorban demi Allah, kita korbankan sesuatu yang kita cintai. Di antaranya adalah harta kita yang senang. Namanya harta itu orang pada kodratnya suka harta. Karena harta itu dalam bahasa itu malun. Seakar kata dengan mailun, yang artinya condong atau cenderung. Nah, orang itu cenderung untuk menjaga hartanya, untuk mempertahankan hartanya. Cenderung tidak memberikan hartanya pada orang lain. Tapi karena adanya cinta itu, cinta kepada Allah, kecenderungan kita kepada harta bisa ditertibkan. Bukan dihilangkan, bukan dihapus, tetapi apa? Ditertibkan. Wahuwa naqiduz zam wa amu minasyukr. Jadi alhamd itu, pujian itu lawan kata daripada azam mencela. Wa amu minasyukr, tapi lebih luas daripada sekedar syukur, terima kasih. Di anna syukur yakunu muqabilan ni'mah bi khilafi syukur itu biasanya diucapkan ketika kita mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau alhamdulillah tidak hanya di saat kita merasa mendapat nikmat. Dapat ujian pun kadang-kadang kalau orang cintanya kepada Allah sudah besar, maka dia mengucapkan segala puji. Baik, alhamdulillah. Allah yang mana lafaz Allah hanya disematkan ke Allah saja. Kalau kata Rabb ada juga yang disebut Rabb. Itu kalau tidak selalu lain. Tapi kalau lafaz Allah tidak bisa. Rabb dalam pengertian bukan Tuhan ya. Rabb dalam pengertian yang lain itu bisa dipakai selain Yusuf disebutkan. Ma'adzallah, innahu rabbi qad ahsana mathwaya. Ya. Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh perempuan-perempuan itu, dia bilang apa? Ma'adzallah. Nabi Yusuf digoda oleh perempuan untuk berbuat tidak baik. Ma'adzallah. Aku berlindung pada Allah. Innahu rabbi, innahu sesungguhnya dia. Dia itu siapa? Suaminya Zulaikha itu. Rabbi, bosku, majikanku, tuanku yang telah merawat aku gitu. Ini bedanya lafaz Rabb dengan lafaz Baik, kita lanjutkan. Ini keterangannya panjang itu. Kita lanjutkan. Kata, ini Rabb ya. Disebutkan di sini. Rabb mustaq minat tarbiyah. Kata Rabb itu diambil dari kata tarbiyah. Apa tarbiyah? Dalam bahasa tarbiyah itu artinya mendidik. Yang namanya mendidik itu ya merawat, memelihara. Jadi Rabb itu alhamdulillahirabbil alamin, segala puji lillahi, milik Allah, Rabbil alamin, pemelihara alam semesta, pencipta alam semesta. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia biasanya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Yang dimaksud Tuhan semesta alam di situ adalah Tuhan yang menciptakan alam, Tuhan yang mengatur alam, Tuhan yang menyelaraskan alam, Tuhan yang memelihara alam. Begitu maksudnya. Tarbiyah. Wahia islahus syu'unil ghairi wa ri'ayati amrihi. Maksudnya tarbiyah itu apa? Memperhatikan kebaikan masalah orang lain. Wa ri'ayati amrihi, dan menjaga urusan-urusannya. Jadi mengelola. Tarbiyah itu mengelola, mengatur, menjaga, menciptakan dan sebagainya. Al-Harawi yuqalu liman qama bi islahi syai' wa itmamihi qad rabbahu. Kata Imam Al-Harawi, orang yang memperbaiki sesuatu, misalnya ada rumah rusak, diperbaiki,
terus disempurnakan bangunan rumah itu setelah diperbaiki, maka orang yang melakukannya itu telah melakukan apa disebut rabbahu, telah memeliharanya, telah memperbaikinya, telah merawatnya. War-rabbu yutlaqu ala iddati ma'an. Kata Rabb yang dalam bahasa kita artikan Tuhan itu digunakan untuk beberapa makna. Wahya yaitu al-malik, pemilik. Nah, apa? Al-malik, pemilik. Oh, pemilik harta, Rabbul mal. Pemilik rumah, Rabbul bait. Oh, siapa pemilik rumah itu? Oh, itu si Hasan. Dia itu huwa Rabbul bait, pemilik rumah. Jadi kata Rabb memiliki makna pemilik. Al-muslih yang memperbaiki. Al-ma'bud. Nah, kalau yang al-ma'bud ini hanya khusus Allah, yang diibadahi, yang disembah. Al-ma'bud, kata Rabb dalam pengertian al-ma'bud itu hanya digunakan untuk menyebut Allah. Was-sayyidul muta, dan sayyid tuan al-muta yang ditaati. Al-alamin, alam semesta. Kita lanjutkan. Rabbul alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhannya alam semesta. Penciptanya alam semesta. Pengaturnya alam semesta. Pemelihara alam semesta. Itu makna-makna Rabb. Lantas apa yang dimaksud dengan alam? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alam itu apa alam? Ismu jinsin la wahid lahu min lafzihi karrahat wa huwa yashmulul insa. Jadi al-alam itu yang disebut alam itu mencakup al-ins manusia, wal jin wal malaikah malaikat, wasyayatin dan setan. Bisa juga untuk menyebut apa? Kata alam itu digunakan untuk menyebut manusia, jin, malaikat, setan, bahkan segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Al-Farra, Imam Al-Farra mengatakan huwa mustaqun minal alama. Kata al-alam itu berasal dari kata alamah. Apa artinya alamat? Alamah. Alamah ini menjadi bahasa Indonesia. Alamat. Saya ketemu di kantor sama Mbak Dona. Mbak Dona, alamatku di mana? Apa maksudnya alamat di situ? Alamat rumah. Alamat itu arti tanda. Jadi ketika dia menyebutkan alamat saya di Jalan Sri Singamangaraja nomor 7, Pak. Nah, Jalan Sri Singamangaraja nomor 7 itu disebut alamat. Apa alamat? Tanda. Pertanda si, misalnya Mbak Dona ada di situ. Kalau misalnya dia mengatakan, "Dan alamatmu mana?" Di Jalan Sri Singamangaraja nomor sekian, Pak. Itulah alamat dia. Tanda bahwa dia di situ. Nah, kenapa al-alam disebut alam? Alamat menjadi tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi tanda akan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annal alam alamatun ala wujudil khaliq jalla wa ala. Karena alam semesta itu menjadi apa? Menjadi alamah. Menjadi pertanda akan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak mungkin sesuatu itu terjadi begitu saja secara otomatis. Tak mungkin. Ada zat yang dibalik itu yang menciptakannya. Kita pergi bekerja atau pergi ke rekreasi, kita naik kendaraan, naik mobil, naik bis. Mobil itu pasti ada yang membuat. Bis itu pasti ada yang membuat. Tidak sekonyong-konyong nongol, ada. Pasti ada pembuatnya. Dan alam semesta ini, tadi alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Nah, segala sesuatu selain Allah yang bisa kita lihat itu menjadi tanda akan wujudnya Allah. Ada langit yang menjadi tanda akan wujudnya Allah. Pasti ada yang mencipta langit. Langit nggak mungkin ada begitu saja. Ada batu, ada bumi, ada pohon. Pasti ada yang memprosesnya.
Ada tanaman, kita tanam padi satu biji, kemudian sekian lama kita diamkan di tanah yang basah, tumbuh itu pohon padi, pasti ada yang menumbuhkannya. Nggak mungkin dia tumbuh begitu saja secara otomatis. Pasti ada yang menumbuhkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman disebut tadi di dalam ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Disebut lagi Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yang tadi kita sudah sebutkan apa? Berasal dari kata Rahimah. Rahman yang wasi'ur rahmah, rahmatnya luas, Rahim daimur rahmah. Makna Rahman Rahim sebenarnya sama. Yang beda apa? Cakupannya, jangkauannya. Jangkauan Rahman hanya di dunia, tidak abadi. Tapi kalau Rahim, sifat Rahim ini abadi. Daimur rahmah, rahmanya abadi. Diberikan hanya kepada orang mukmin. Al-Ahd ini sama tadi dengan yang saya sebutkan di depan. Selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Malik apa Malik? Malik Yaumiddin bisa dibaca Malik Yaumiddin, bisa dibaca Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin ada pemilik Yaumiddin hari ad-din. Apa ad-din? Jemaah yang dimuliakan Allah, kita mengenal istilah dinul Islam. Agama Islam. Tapi din itu tidak hanya berarti agama. Kata ad-din berarti pula apa ini di sini? Al-jaza. Al-jaza itu adalah balasan. Balasan daripada perbuatan. Minhul hadis, dari kata apa namanya din ini ada kata hadis Rasulullah, kama tadinu tudanu. Apa tadinu? Sebagaimana engkau berbuat, maka tudanu, maka engkau akan dibalas. Kalau orang kita namanya apa? Hukum karma. Apa hukum karma itu? Dalam Islam dikenal hukum karma. Apa? Ya, orang berbuat pasti ada balasannya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal kebaikan meskipun seberat biji zarah, maka dia akan melihat balasannya. Maka Allah melihat perbuatannya itu, gitu. Jadi yang namanya hukum karma, hukum balasan, segala perbuatan pasti ada balasannya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik meskipun sebesar biji zarah, maka Allah melihatnya. Maka orang itu yang berbuat itu akan menerima balasannya, akan melihat balasannya. Begitu pula kalau beramal keburukan, akan mendapatkan balasannya. Jadi kama tadinu tudanu. Tadin berasal dari kata din. Apa din? Balasan. Makanya yaumuddin yaumul jaza. Hari pembalasan itu hari yaumuddin, hari bukan hari agama tidak, tapi hari pembalasan. Malik yaumuddin. Saat itu Allah Malik yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Oh, hari ada pemiliknya? Iya. Hari itu ada pemiliknya. Misalnya ada kegiatan penganugerahan bintang. Misalnya teman-teman wakaf ada yang mendapatkan penganugerahan wakaf terbaik se-Indonesia. Hari misalnya Kamis. Makanya kita sebut itu harinya hari wakaf, harinya teman-teman wakaf. Masih teman-teman wakaf itulah teman-teman wakaf Al-Azhar yang menguasai hari itu. Karena apa? Saat itu dia berprestasi, mendapatkan penghargaan. Nah, Malik Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Ini bisa dibaca Malik Yaumiddin atau bisa dibaca Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin, memangnya baca-baca. Malik artinya raja. Raja hari pembalasan. Yang namanya raja itu berbuat sesuka-suka hati. Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Yang namanya raja, Allah menguasai hari itu. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Ya sekarang juga tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada. Tetapi manusia diberikan kekuasaan secara nisbi sekarang. Malik Yaumiddin, kemudian na'budu. Na'budu
kami menyembah. Iyyaka na'budu. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah. Hanya kepadamu kami menyembah. Qala Zamakhsyari, al-ibadah aqsa ghayatil khudu' wat tadallul. Walidzalika lam tusta'mal illa fil khudu' lillahi ta'ala. Li'annahu maula a'zamun ni'am muwalli a'zaman ni'am fakana hakikan bi aqsal khudu'. Jadi Allah itu adalah zat yang memberikan kenikmatan yang sangat banyak. Karena Allah memberikan kenikmatan sangat banyak, maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita berterima kasih kepada Allah. Nikmat Allah banyak. Kita dianugerahi sanggup bernafas secara wajar. Itu adalah anugerah. Mungkin saat kita bisa bernafas secara wajar, kita nggak terlalu merasa itu nikmat. Tapi begitu ada orang yang kemudian sesak nafasnya, bahkan butuh butuh ventilator atau alat untuk bernafas, dia baru merasakan betapa nafas yang diberikan oleh Allah itu sangat berharga. Kalau dia pakai ventilator, berapa biayanya? Dia beli oksigen, berapa biayanya? Dan ketika orang sudah sulit untuk bernafas, baru dia mengakui betapa besar nikmatnya Allah. Dan karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak, maka selayaknya sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah. Ada pepatah mengatakan, al-insanu abdul ihsan. Manusia itu menjadi budaknya kebaikan. Maksudnya apa? Kalau kita punya teman baik banget pada kita, apa respon kita? Kita nggak punya uang, tiba-tiba dia datang memberikan hadiah, memberikan sedekah. Kira-kira di saat kita susah, kemudian ada teman kita datang menolong kita, kira-kira sifat kita kepada dia bagaimana? Respon kita? Kita akan, Pak, terima kasih Mas, terima kasih. Memberikan ungkapan terima kasih dengan tulus. Karena dia telah berbuat baik kepada kita. Nah, ketika kita merasa berhutang budi, kita akan melakukan apa saja yang dia kehendaki. Biasanya manusia begitu. Kalau sudah berhutang budi kepada pihak lain, pada teman atau apa, udah apa kata dia kita turuti. Kepada manusia aja kita menuruti segala hal kalau dia berbuat baik pada kita. Apalagi kepada Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah yang dimuliakan Allah. Surat Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita tentang kesopanan. Kita berikrar kepada Allah, ya Allah, iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah. Kalau hanya kepada Allah berarti yang lain tidak kita sembah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu pula aku minta tolong. Kami minta tolong. Karena kami hanya menyembah Engkau ya Allah, maka yang kita minta tolong hanya Engkau. Jadi kita mengikrarkan diri, memproklamasikan kami hanya menyembah-Mu. Kami hanya Allah, untuk itu ya Allah. Kepadamu kami juga minta tolong. Kami sudah menyembah, maka kami minta tolong atas segala kesusahan yang kami alami. Minta tolong dari segala macam mara bahaya. Jadi kalau kita mau minta sesuatu, ya kita berbuat sesuatu dulu lah, gitu ya. Kita berbuat baik dulu, baru kita minta imbalan. Kita nyembah Allah dulu, baru kita minta sesuatu, minta pertolongan. Termasuk kita ya kalau kita bekerja dulu, baru minta gaji. Emang ada orang yang gajian dulu baru kerja? Ada nggak, Don? Nggak ada ya. Jadi orang itu biasanya, bukan biasanya, semua orang itu pasti bekerja dulu, baru kemudian mendapatkan imbalan. Jadi kalau kita ingin enak, ya usaha dulu, baru kita enak. Jangan kebalikannya, enak dulu tapi nggak mau usaha. Di agama kita, di dalam surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik dulu, menyembah dulu, baru meminta imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Boleh nggak kita bekerja, beribadah minta imbalan pada Allah? Ya boleh. Allah menjanjikan begitu. Meskipun nanti ada orang yang sangat mencintai Allah, ketika dia beribadah, dia tidak serta-merta mengharapkan imbalan, tapi ya karena semata cinta. Tapi kalau sudah cinta ya pasti dikasih gitu. Jadi kalau orang level-level kita ini masih kita menyembah Allah minta imbalan pahala gitu. Akan diberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah memproklamasikan diri kepada Allah, kami hanya menyembah kepadamu ya Allah. Kami hanya minta tolong padamu ya Allah. Udah tuh ya Allah. Kami minta yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdina, tunjukin kami sirat jalan al-mustaqim yang lurus, yang enggak belok-belok. As-sirat ini sirat. As-sirat artinya apa? At-thariq, jalan. Wa asluhu bisin. Kata sirat itu kan pakai sad, asalnya pakai sin. Siratal. Sirat. Ada imam kita kalau baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Selain dibaca sad, siratal juga siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Aslu bisin minal istirat bima'na al-ibtila'. Apa sirat itu? Ibtila' menelan. Al-ibtila' itu artinya menelan. Jamaah mengerti maknanya menelan? Kalau kita punya makanan, kita masukkan mulut, itu namanya menelan. Kenapa jalan itu disebut sirat itu kan dari kata sirat artinya menelan. Ketika seseorang masuk ke suatu jalan, maka dia ditelan oleh jalan itu, gitu. Ya. Ka'anat tariq yabtali as-salik. Jadi jalan itu menelan kita. Kita kalau Al-Azhar itu kan ada di jalan Sisinga Mangaraja. Kita naik kendaraan masuk ke dia. Kendaraan kita dan diri kita berada di jalan itu, ditelan oleh jalan itu gitu. Nah, kalau jalannya mulus seperti jalan Sisinga Mangaraja, enak kita. Kita ambil jalan yang lurus itu, enak kita. Tapi kalau kita masuk ke jalan yang penuh makadam, penuh dengan batu, penuh dengan lubang, betapa sengsara. Jadi jalan itu menelan jasad kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukinlah aku jalan yang lurus, yang tidak belok, yang tidak ada gangguannya, yang tidak ada maksiatnya. Jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita di depan tadi sudah mengikrarkan kepada Allah, kita menyembah Allah, kita hanya minta tolong kepada Allah. Ya Allah, untuk itu kami meminta pertolongan kepadamu, ya Allah. Siratal mustaqim alladzi la iwaja fihi wa la inqirab, jalan yang tidak bengkok, jalan yang tidak menyimpang. Umat muslim harusnya menempuhi jalan yang lurus, jalan yang bengkok, menjauhi jalan yang bengkok, jalan yang menyimpang. Apa maksudnya menyimpang? Kalau seseorang melalui jalan, harusnya jalannya lurus, toh dia belok kiri, menyimpang, ya nggak nyampe tujuan. Siratal mustaqim mengantarkan kita kepada tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, ya Allah. Jalan orang-orang yang kau beri anugerah. Siapa orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu? Siapa orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah? An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin, para nabi. As-siddiqin, orang-orang yang benar imannya, wasyuhada, para syuhada, was-shalihin, dan orang-orang soleh. Jadi kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus kan belum jelas. Jalan apa itu? Itu loh, jalannya orang yang engkau beri nikmat, ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau kasih anugerah, yaitu para nabi. Kita ingin mengikuti jalan yang dilalui oleh para nabi, para orang-orang siddiq, para syuhada,
Kita nggak mau mengikuti jalan selain jalan yang ditempuh oleh mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai. Ini al-maghdub. Di sini ada dua nih. Jalannya yang al-maghdub 'alaihim. Para ulama mengartikan al-maghdub 'alaihim yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Allah. Orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai Allah? Orang Yahudi itu paham kebenaran. Paham kitabnya Allah. Tetapi mereka tidak mau mengikuti. Ngeyel orang Yahudi. Orang Yahudi dimarahi Allah. Dimurkai Allah. Apa seperti dulu ketika Rasulullah SAW menjelang kelahiran Nabi. Orang Yahudi itu sudah gelisah, sudah mengetahui ciri-ciri bahwa alam semesta, dia membaca tanda-tanda alam. Kayaknya ini akan ada lahir orang hebat ini. Nabi terakhir dicari orang Yahudi, makanya mereka mengirimkan para pedagang yang menyamar di Mekah mereka. Mana siapa sih yang baru lahir, siapa? Dicari orang yang baru lahir. Karena apa? Mereka tahu akan ada nabi yang lahir dari kalangan orang Arab yang ada di Mekah. Dia mencari, pengen menculiknya, dan kemudian pengen membunuhnya. Untuk apa dibunuh? Agar risalah wahyu terakhir berpindah kepada kaum mereka. Orang Yahudi itu orang yang fanatik terhadap sukunya. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka nggak mau kebenaran itu turun kepada selain suku mereka. Maunya pemimpin terakhir, maunya nabi terakhir, rasul terakhir itu dari kalangan mereka, Yahudi. Dan mereka mencari orang Arab yang kira-kira akan bakal menjadi nabi terakhir, akan dia bunuh, dan kalau sudah dia bunuh, mereka berharap kenabian akan berpindah kepada kaum mereka. Karena Yahudi punya sikap seperti itu, maka dia dijuluki al-maghdubi 'alaihim, yang dimurkai. Waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang dimiliki, yang ditempuhi oleh orang-orang yang Engkau beri nikmat. Jalan lurus itu adalah bukan jalan orang yang Engkau murkai, orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Siapa orang yang tersesat? Para ulama mengartikan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Mereka ingin mendapatkan kebenaran tetapi tidak tahu kebenaran. Sehingga apa yang sesat mereka anggap benar. Mereka yakini dan mereka amalkan. Karakternya orang Nasrani seperti itu. Jadi jelas di sini bahwasanya jalan orang mukmin yang berpasrah diri kepada Allah itu bukan jalannya orang Yahudi, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir daripada suratul Fatihah. Disebut sebagai induk Al-Qur'an atau ummul Qur'an, ummul kitab, dan memiliki banyak manfaat. Di dalamnya terkandung ajaran tentang akidah, tentang ibadah, tentang pasrah kepada Allah, dan juga memberikan kita harapan tentang apa? Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada sesi kurang lebih 10 menit ke depan, masih tersisa waktu. Barangkali ada sesi tanya jawab kepada Mbak Dona, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muson yang telah menyampaikan kajiannya. Semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi semua. Bagi peserta kajian, apakah ada pertanyaan dari penjelasan Ustadz Muson? Ada yang disampaikan, ditanyakan, silakan. Ingin bertanya. Berarti sudah jelas tuh kalau nggak ada yang nanya. Baik, jika tidak ada. Assalamualaikum. Oh, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Ya, Pak Ustadz, nama saya Sari. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, tentang kebulatan tekad ya, ketergantungan kita kepada Allah gitu. Hanya kepada Allah kita bergantung. Kadang-kadang hal tersebut tuh udah kita
pahami, oh iya ini ada perintahnya untuk selalu bergantung pada Allah, terus kita juga udah berusaha, udah belajar. Tapi yang suka kejadian adalah misalnya saat ada satu cobaan datang gitu, langsung respon dari tubuh kita mungkin ya, yang merespon itu misalnya jadi migrain atau mual atau mungkin mungkin penyakit-penyakit yang sifatnya psikosomatis gitu kan. Iya. Tapi itu kan di luar kendali kita gitu. Tubuh kita yang merespon seperti itu, asam lambung naik dan segala. Nah, baru setelah kayak takes time beberapa hari, didengarkan lagi ceramahnya, coba disabarkan, baru itu mengendor gitu. Tidak terlalu hebat gitu psikosomatisnya seperti di awal. Nah, mungkin saya minta tips aja gimana supaya ketika pun di awal ada cobaan atau hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, kita bisa langsung kuat gitu sehingga tidak perlu ada psikosomatis itu sih Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Sari ya. Terima kasih banyak. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sari. Ibu bisa nggak mencium dengkul Ibu? Tolong jawab. Nggak bisa Pak, saya gemuk Pak, nggak bisa. Tapi Ibu pernah melihat orang yang bisa mencium dengkulnya? Pernah ya? Bisa. Kenapa? Ya, kenapa mereka bisa mencium dengkul? Kenapa? Umur saya 40 sekian lah ya. Saya masih bisa cium dengkul itu, Bu. Tapi anak saya yang umur 17 tahun kesulitan mencium dengkulnya. Lah, seharusnya saya lebih tua. Kok bisa? Anak saya nggak bisa. Kemarin saya dalam tanda kutip saya membuli anak saya. Karena kamu kurang latihan. Semakin latihan akan semakin mudah. Betul. Nah, kaitannya tadi dengan respon tubuh ketika mendengar. Adalah gini. Kadang-kadang orang ya kita mendengar si fulan sakit terus tiba-tiba meninggal dunia gitu. Ya itu takdir Allah, meninggal dunia itu takdir Allah. Tetapi kan ada sebabnya. Kadang-kadang ada orang yang sakit kalau nggak tahu dia tuh malah bagus. Nggak tahu karena otak dia nggak merespon. Tapi ketika bapak sakit ini langsung drop ya. Saya punya teman dulu, sakit lambung sebenarnya. Ya, sakit lambung. Kemudian satu saat dia berobat ke seorang dokter biasa ya. Disampaikan oleh bapak kena jantung, langsung Bu drop dia. Drop. Satu saat saya ada satu kesempatan momen, ada peristiwa inilah. Kita menemani anak murid kita yang berprestasi. Syukuran, anak itu syukuran bersama bapaknya lah, kita diundang sebarangan ini. Terus teman saya ini nggak mau makan yang aneh-aneh itu. Ditanya oleh orang tanya, Bapak sakit apa? Saya jantung Dok, sejak sekian lama saya drop. Kayaknya enggak. Kebetulan orang tua yang ini ahli jantung dia, pakar gitu. Kayaknya enggak. Besok Bapak ke klinik saya ini dicek. Ternyata dia nggak tahu apa hubungannya sakit jantung dan lambung, saya nggak tahu. Tapi singkat kata dia divonis Bapak itu nggak jantung, lambung. Langsung dia sehat lagi. Setelah vonis itu obatnya belum banyak minum beberapa lama gitu. Pulihnya cepat karena dia merasa percaya diri. Nah, inilah pentingnya Pak, Ibu-ibu. Tadi, kenapa saya bisa cium dengkul saya? Karena sering berlatih. Kenapa anak saya nggak bisa? Karena jarang berlatih. Termasuk hati ini juga butuh latihan. Kalau latihan itu kan bahasa para ustadz kita riyadhah. Riyadhah itu latihan. Yang dilatih tidak hanya raga, tapi juga jiwa. Latihan jiwa kita gimana? Ya sering-sering diantaranya, itu latihan OPEK itu. Tombok hati, ada 5 kan, yang salah satunya apa? Berkawan dengan orang-orang soleh. Kenapa kita perlu berkawan dengan orang soleh? Yang kita dengarkan kebaikan terus. Ketika orang teman kita soleh mengungkapkan kalimat yang baik-baik terus kan, terkonfirmasi ke otak kita. Positif terus gitu kan. Sesuatu yang positif sehingga sesuatu yang positif itu mempengaruhi kita. Makanya orang kena, misalnya kata dokter, Pak dok saya punya gatal dok. Wah, Bapak itu sebenarnya stres. Apa hubungannya stres dengan gatal? Ya saya kurang tahu. Oke, kalau ada orang sakit gatal kata dokter sedang stres. Jadi stres itu kaitannya dengan jantungnya.
Jantungnya kemudian nggak stabil, akhirnya terjadi metabolisme tubuh yang tidak ini. Nah, pentingnya salah satu obat sesungguhnya, obat sakit jiwa kita, sakit psikis kita dengan obat jasmani kita itu kadang-kadang berkaitan. Orang yang psikisnya bagus ya dia nggak kena penyakit, lambungnya netral. Tapi ketika nggak siap dengan suatu berita tiba-tiba asam lambung naik, kita dapat informasi apa gitu langsung pingsan gitu kan, asam lambungnya naik. Tapi coba ketika orang itu sering berlatih tentang keimanan, kita umat muslim mengimani, ada rukun iman ada 6. Di antaranya adalah percaya kepada qada dan qadar, takdirnya Allah. Kalau kita percaya kepada takdirnya Allah, itu akan lebih mudah kita menghadapi yang tadi disebut cobaan-cobaan itu. Insya Allah kalau konsep tentang takdir kita kuat, insya Allah asam lambung kita juga akan stabil. Ada berita ya direspon secara wajar. Ya sedih. Orang levelnya beda-beda. Ada orang yang dengar ada berita musibah, dia langsung respon positif karena dia konsep dia tentang qadar kuat. Tapi ada juga yang untuk merespon positif dia butuh beberapa lama, merenung dulu. Ada juga yang lama sekali. Makanya kajian-kajian tentang agama ini akan menjadi obat bagi tidak hanya obat jiwa kita, tetapi juga obat fisik kita. Terapi-terapi dalam agama kita itu sebenarnya memperbaiki duniawi kita dan ukhrawi kita. Banyak ajaran-ajaran agama kita sesungguhnya menjadi solusi daripada problem duniawi kita. Begitu Bu kurang lebih. Jadi konsep kita misalnya Al-Syafi. Kenapa surat Al-Fatihah disebut Syafi, surat yang menyembuhkan? Karena di sana ada obat. Obatnya apa? Tidak sekedar baca ya, kita memahami makna yang terkandung di dalam Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal aja kita sudah menyebut nama Allah yang Maha Rahmah, itu kan artinya cinta. Ada nggak yang berani menerjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pecinta? Kayaknya belum ada. Rahmat itu sebenarnya cinta, kasih sayang. Cuma Rahman itu cintanya yang luas, tetapi nggak selamanya, karena hanya diberikan kepada orang mukmin maupun kafir di dunia. Tapi rahimnya Allah daimur rahmah, rahmah yang selamanya nggak ada batasnya, yang selama-lamanya hanya dianugerahkan kepada orang mukmin. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih. Kalau Allah mengasihi hambanya, Dia akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi hambanya. Apa? Loh, Allah sayang saya, kok Dia kasih cobaan kepada saya? Gitu kan? Pertanyaannya, orang yang nggak disayang Allah kok nggak dicoba? Ketika kita dapat cobaan dari Allah, Allah itu senang kalau Dia disebut namanya oleh kita. Coba orang yang mukmin itu kalau dicoba Allah, orang macam sekelas kita ini kok, nggak usah orang yang top itu, orang sekelas kita kalau jarang kena ujian, paling hidup kita datar itu. Begitu satu saat kita ada ujian, coba Ibu bayangkan, jamaah bayangkan, ketika kita sedang menghadapi masalah, sholat kita itu lebih khusyuk daripada kalau kita nggak sedang dalam masalah. Nah, kenapa Allah ngasih masalah kepada kita? Karena Dia cinta pada kita. Loh, cinta kok ngasih masalah? Kalau kita sedang dapat masalah, kita akan sering-sering sebut nama Dia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Doanya tuh, semakin kita berdoa sama khusyuk seperti itu, Allah senang. Nah, itu pancingan Allah pada kita agar kita sebut namanya. Tapi ya kita nyebut Allah jangan nunggu dicoba ya, kalau bisa. Jangan ya, Mbak Dona ya. Kalau nyebut Allah jangan menunggu musibah dulu. Sering-seringlah menyebut Allah agar peluang datang, agar kita dicintai Allah tanpa harus dapat musibah. Tapi kalau seandainya ada musibah itu itu bagian daripada Allah, cara Allah mengingatkan kita, mengingatkan Busari. Kalau nggak dicoba, kali kita lempeng aja, udahlah santai. Tapi kalau kita salat, Allah khusyuk. Wajah tu wajhiya, Allahumma ba'id baini. Doanya tambah mantap gitu. Geraknya tuh nggak banyak. Tapi kalau nggak dapat ujian, sholatnya selengean. Begitu, Bu. Ayo Pak, dan ada yang lain lagi barangkali. Terima kasih Bu Sari.
Baik, terima kasih kepada Ustadz Muson yang telah menyampaikan penjelasannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Bapak atau Ibu? Ada lagi? Cukup. Untuk penutupnya, mohon sekiranya Ustadz Muson dapat menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Ya, baik, terima kasih Mbak Dona. Itu, menegaskan lagi, di surat ini mengandung banyak faedah. Di antaranya mengingatkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena di antara bukti kasih sayang Allah itu kita diberi ujian. Apa bukti? Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Jika seseorang itu mencintai seorang hamba, maka diujilah hamba itu oleh Tuhan. Diujilah hamba itu oleh Allah. Agar apa? Agar hamba itu menyebut namanya di dalam doanya. Kalau ya kayak kita misalnya, kalau kita cinta pada anak kita kuliah di tempat yang jauh atau mondok di tempat yang jauh, kita pengen dengar suara anak kita. Ya kan? Anak kita nggak boleh pegang handphone oleh gurunya, oleh kiainya. Itu kayaknya sedih. Tapi begitu ada kering, wah, handphone seneng banget. Allah seneng kalau kita nyebut namanya. Dan ketika Allah seneng, Dia akan memberi apa saja kepada kita dari arah-arah yang kita tidak duga. Kadang-kadang problem hidup kita itu kita udah mentok itu, kita bermunajat kepada Allah, nyebut nama Allah, dan ketika kita sebut nama Allah, Allah senang, Allah kekasih pada kita jalan yang kita tidak duga sebelumnya. Di antaranya itu zikir-zikir yang kita baca adalah suratul Fatihah. Maka banyak orang yang sebelum baca suratul Fatihah ada. Karena suratul Fatihah itu asy-syafi yang menyembuhkan, al-wafi, al-kafi, nama-nama lain daripada surat Al-Fatihah. Demikian Mbak Dona, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, memberikan jalan keluar dari segala persoalan kita, dan memberikan kepada kita hati yang lapang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, baguskanlah agama kami ya Allah. Karena dengan agama ini kami dapat memperbaiki hidup kami. Kami dapat menjauhi perbuatan yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, baguskanlah dunia kami. Karena di dalam dunia ini kami menjalani kehidupan ya Allah. Ya Allah, baguskanlah akhirat kami. Karena kesanalah kelak kami akan kembali kepadamu. Ya Allah, jadikanlah usia kami, hidup kami, umur kami penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Jadikanlah ya Allah buat kami sebagai pertanda berakhirnya salah dan khilaf kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا مجيب السائلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Mbak. Saya selaku MC pada acara kajian kali ini, mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata. Kajian selanjutnya akan diinfokan melalui sosial media Wakaf Al-Azhar. Bagi yang belum follow atau like sosial kami, bisa di-follow Facebook Wakaf Al-Azhar dan Instagramnya di wakafalazhar.id. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Pak Ryan dan Mbak Dona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.